Bab 1281. Ketika Tian Changsheng datang ke area villa, pengawal yang berencana menghentikan Han Sanqian sepertinya berjalan di atas es tipis karena gagal menangani masalah dengan baik, sehingga berujung pada akibat seperti itu. Jika Tian Changsheng ingin meminta pertanggungjawabannya, konsekuensinya tidak menyenangkan baginya. Bos, maafkan aku tidak berguna, jadi aku biarkan dia menerobos masuk. Penjaga keamanan itu berlutut dan meminta maaf langsung di depan Tian Changsheng. Tian Changsheng tidak memarahinya tanpa berpikir. Orang lain hanyalah seorang anak kecil. Pasti ada alasan mengapa dia tidak menghentikannya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tian Changsheng bertanya. Ya, seharusnya begitu, kata satpam itu ragu-ragu, karena dia bahkan tidak tahu bagaimana dia terjatuh. Sampah, aku akan datang kepadamu untuk ditanyai setelah aku menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Tian Changsheng berjalan cepat menuju villa di sisi gunung. Han Sanqian masih menunggu dengan tenang. Pria paruh baya itu selalu merasa bahwa Han Sanqian berpura-pura tenang, jadi dia ingin mengetahui kekurangan Han Sanqian, tetapi setelah menatap begitu lama, dia tidak menyadari sedikit pun kekhawatiran pada ekspresi Han Sanqian. Di luar imajinasi pria paruh baya. Saat ini, bel pintu berbunyi. Pria paruh baya itu menunjukkan senyuman tipis dan berkata kepada Han Sanqian, orang yang Anda tunggu telah tiba. Han Sanqian berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, saya telah menunggu lama sekali. Tian Changsheng tidak terlalu efisien. Pria paruh baya itu tersenyum dingin. Orang ini akan mati, tetapi dia masih merasa Tian Changsheng tidak efisien dalam bekerja. Apakah dia bodoh dan ingin mati? Setelah membuka pintu, Tian Changsheng terlebih dahulu mengucapkan beberapa kata permintaan maaf. Dilihat dari sikapnya, pria paruh baya ini memang memiliki status tertentu. Lagi pula, di Yuncheng, Tian Changsheng disebut sebagai orang nomor 1. Namun, bisa mendapatkan dia untuk meminta maaf harus memiliki bobot tertentu. Bocah cilik ini sedang menunggumu, dan dia sama sekali tidak menganggapmu serius, kata pria paruh baya itu kepada Tian Changsheng. Wajah Tian Changsheng memadat. Menunggu dia. Seseorang pasti sombong hingga berani melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir, tidak peduli siapa dia tidak akan bisa keluar dari villa hidup-hidup hari ini, kata Tian Changsheng. Jangan mengotori tempatku, pria paruh baya itu mengingatkan. Tian Changsheng datang ke ruang tamu. Ketika dia melihat Han Sanqian, dia masih sedikit terkejut, karena dia hanyalah seorang anak kecil. Di permukaan, dia tampaknya tidak memiliki kualitas yang hebat, dan dia pingsan. Senyum di wajahnya, dan tidak sombong dan mendominasi seperti yang dia bayangkan. Seperti inilah penampilanmu saat masih muda, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Kata-kata ini benar-benar membingungkan Tian Changsheng, seolah-olah anak kecil ini telah melihat seperti apa dia ketika dia bertambah dewasa. Nak, tahukah kamu di mana tempat ini? Tian Changsheng bertanya pada Han Sanqian. Tentu saja, area Villa Yundingshan adalah wilayah Tianjia Anda, kata Han Sanqian. Tian Changsheng mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit rasa dingin dan berkata, karena kamu tahu ini adalah wilayah keluarga Tian. Apakah kamu masih berani main-main di sini dan mencari kematian? Hiduplah dengan baik, kenapa kamu mencari kematian? Saya datang ke sini hanya untuk berdiskusi dengannya dan membeli villa ini, kata Han Sanqian. Sudut mulut Tian Changsheng bergerak-gerak. Mengapa sirkuit otak anak kecil ini begitu aneh? Apakah kawasan villa Yundingshan ini bisa dijual begitu saja? Dan apakah dia memenuhi syarat untuk membelinya? Pada saat ini, pria paruh baya itu berkata kepada Han Sanqian, jika kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, saya akan memberikan tempat ini kepadamu secara gratis. Han Sanqian mengangkat alisnya. Ini bagus. Dia bisa mendapatkan villa secara gratis. Meskipun uang hanyalah serangkaian angka bagi Han Sanqian, tentu lebih baik mendapatkannya secara gratis.
Itulah yang kamu katakan. Setelah Han Sanqian selesai berbicara sambil tersenyum, dia menoleh ke arah Tian Changsheng dan bertanya, berapa banyak orang yang kamu bawa ke sini? Tian Changsheng langsung marah. Dia tidak pernah merasa diabaikan di Yuncheng, dan kata-kata Han Sanqian jelas tidak menganggapnya serius. Kamu bocah, kamu mati hari ini, kata Tian Changsheng dengan gigi terkatup. Han Sanqian tersenyum dan berkata, keluar dan bertarung. Jangan hancurkan tempat ini. Meskipun saya tidak puas dengan dekorasi di sini, itu bukan pertanda baik jika ada darah. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian keluar dari villa terlebih dahulu. Sesampainya di halaman depan, hampir 20 preman yang dipimpin oleh Tian Changsheng bersiap menyerang. Melihat pertempuran ini, Han Sanqian tidak panik sama sekali. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak lebih dari semut di matanya. Melihat postur Han Sanqian dengan tangan di belakang punggung, pria paruh baya itu bertanya kepada Tian Changsheng, apakah Anda memiliki informasi tentang anak ini? Melihatnya, dia tampaknya tidak takut sama sekali. Tidak akan jadilah kamu dan aku yang malu hari ini, kan? Tian Changsheng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Orang-orang yang dibawanya semuanya adalah petarung tingkat elit, termasuk veteran dan petinju. Mereka semua bisa bertarung 3 lawan 1, apalagi menghadapi anak kecil. Jangan khawatir, jika saya kehilangan muka di sini hari ini, bagaimana saya, Tian Changsheng, bisa bertahan di Yuncheng? Kata Tian Changsheng. Mendengar hal tersebut, pria paruh baya itu merasa sedikit lega. Satu persatu, atau bersama-sama. Han Sanqian tiba-tiba menutup matanya. Tian Changsheng sangat marah ketika mendengar ini, saat ini dia akhirnya bisa merasakan betapa sombongnya Han Sanqian. Ada hampir 20 orang dewasa, tidak bisakah mereka merendahkan anak kecil? Ayo, beritahu si kecil ini bahayanya masyarakat, kata Tian Changsheng. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari mereka memimpin serangan terhadap Han Sanqian. Mereka tidak berencana untuk pergi bersama, karena menurut mereka, bocah cilik seperti itu saja sudah cukup, dan pergi bersama akan terasa sedikit mengganggu. Pria itu mengayunkan tinjunya dan melompat. Jika pukulannya mengenai, bahkan orang kuat pun akan merasa tidak nyaman. Tapi Han Sanqian, yang memejamkan mata, berdiri di sana bahkan tanpa keinginan untuk menghindar. Tian Changsheng tersenyum tipis dan berkata kepada pria paruh baya di sampingnya, anak laki-laki ini hanya berpura-pura, menutup matanya dan menerima takdirnya. Meskipun pria paruh baya itu berpikir bahwa Han Sanqian dirobohkan sebagai hal yang biasa, reaksi Han Sanqian saat ini memberinya firasat yang tidak diketahui. Dia bahkan merasa Han Sanqian sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, jadi dia menutup matanya. Saya merasa tidak enak, kata pria paruh baya itu. Tian Changsheng berkata dengan tekad, apalagi yang salah. Lihat apakah dia memiliki kesempatan untuk melawan. Pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang salah secara spesifik, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Han Sanqian bertingkah seperti anak kecil dari awal sampai akhir, apalagi seseorang yang ingin mati. Jika dia benar-benar tidak kompeten, mengapa dia membawa begitu banyak masalah pada dirinya sendiri? Bab 1282. Tian Changsheng memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan pria paruh baya, karena dia lebih mengenal anak buahnya. Di matanya, provokasi anak seperti Han Sanqian adalah meminta kematian. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari orang-orang ini? Pertama-tama, ini berdasarkan umur, apalagi bawahan ini semuanya adalah preman profesional, bahkan orang dewasa biasa pun hanya bisa dirobohkan di hadapannya, apalagi anak-anak. Namun tak lama kemudian, senyuman di mulut Tian Changsheng mengeras. Ketika preman pertama mengambil inisiatif menyerang, dia mengira Han Sanqian akan terluka parah dengan satu pukulan, tetapi preman itulah yang berteriak, dan Tian Changsheng melanjutkan.
Han Sanqian tidak, saya tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia mengambil tindakan, dia hanya merasakan gerakan Han Sanqian. Penjahat itu jatuh ke tanah sambil menangis meratap, dan segera pingsan, jatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Bagaimana kabarnya? Dia jelas-jelas menutup matanya, bagaimana dia bisa melawan dengan begitu akurat, dan juga mampu menjatuhkan seorang pria yang ukurannya 2 kali lipat tubuhnya hingga pingsan ke tanah. Ekspresi pria paruh baya itu membeku. Meski sudah lama merasakan hal ini, namun ketika kenyataan itu terjadi, masih sulit baginya untuk menerimanya. Lagi pula, orang di depannya hanyalah seorang anak kecil. Apa yang masih kamu lakukan? Biarkan mereka berkumpul. Pria paruh baya itu berkata kepada Tian Changsheng dengan gigi terkatup. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Han Sanqian, jika pertempuran berlanjut, pasukan Tian Changsheng pasti akan dikalahkan satu persatu. Jadi sebelum pria paruh baya tampaknya cara terbaik untuk menghadapi Han Sanqian adalah dengan menyerang secara berkelompok, menempatkan Han Sanqian dalam situasi di mana sulit baginya untuk mengalahkan 4 orang dengan 2 tinju. Meskipun ini menggunakan kelompok besar untuk menindas kelompok kecil, namun menggunakan kelompok banyak untuk menindas kelompok kecil, ini juga merupakan cara terbaik. Tian Changsheng terbangun oleh perkataan pria paruh baya itu dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia juga bisa melihat bahwa satu persatu, bawahannya benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Ayo, perintah Tian Changsheng. Para preman itu melolong, seolah ingin menghibur diri atau menakut-nakuti Han Sanqian, lalu menyerbu ke depan. Han Sanqian masih dalam posisi menutup mata dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, dia tampak seperti orang kuat yang tiada taraf di film, dan sikapnya tak tertandingi. Tian Changsheng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan berkata, anak ini sangat sombong. Dia harus diberi pelajaran yang menyakitkan hari ini. Wajah pria paruh baya itu sudah sangat jelek, karena dia khawatir meskipun begitu banyak orang yang berkumpul, mereka tidak akan bisa menandingi Han Sanqian. Jika demikian, apakah dia akan memberinya villa? Tentu saja villa itu tidak penting baginya, dengan kekuatan dan statusnya, tidak ada masalah meski ia ingin membeli seluruh kawasan Villa Yundingshan. Yang penting jangan sampai kehilangan muka, apalagi dibiarkan diinjak-injak seperti ini di depan bocah cilik. Sangat disayangkan sejak dia bertemu Han Sanqian, hasil dari segalanya sudah ditentukan. Han Sanqian saat ini adalah orang yang kuat di alam dewa di dunia Xuanyuan bahkan di dunia Xuanyuan. Selain Linlong, dia tidak dapat menemukan lawan apapun, apalagi bumi. Hampir 20 preman menyerang dari segala arah. Meskipun mata Han Sanqian terpejam, setiap gerakan mereka disajikan dalam pikirannya seperti gambaran yang dinamis, dan tidak ada bedanya dengan apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Sudut mulut Han Sanqian sedikit terangkat. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi pertarungan tingkat ini setelah kelahirannya kembali. Pertama kali, masih di keluarga Wang, Han Sanqian tidak membiarkan satu pun pembunuh dari negara Po pergi, dan pemandangannya sangat berdarah dan mengerikan. Tentu saja, di area Villa Yundingshan, Han Sanqian tidak akan melakukan ini di depan Tian Changsheng. Lagi pula, Yuncheng adalah tempat dia harus tinggal untuk waktu yang lama, dan dia tidak perlu menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti Tian. Umur panjang. Ratapan muncul satu demi satu. Setiap preman yang berhadapan langsung dengan Han Sanqian akan dipukul mundur dengan pukulan, dan setelah jatuh ke tanah, dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Kurang dari 20 orang, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, semuanya tergeletak di tanah, dan tidak ada orang yang beruntung yang bisa melarikan diri. Dan semuanya pingsan tanpa kecuali, yang membuat halaman depan villa di sisi gunung tampak sangat aneh dan sunyi. Saat Tian Changsheng melihat pemandangan ini, kulit kepalanya terasa mati rasa. Dalam imajinasinya, Han Sanqian seharusnya berlutut memohon ampun dan dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Tapi sekarang, tidak ada yang terjadi pada Han Sanqian,
tapi semua premannya pingsan. Bagaimana kabarnya? Inilah yang terjadi. Sekelompok preman profesional dewasa bahkan tidak bisa memukuli anak-anak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tian Changsheng terus mengulangi kata-kata, bagaimana ini mungkin, dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dalam pengalaman hidup Tian Changsheng, insiden perkelahian sering terjadi, jika tidak, dia tidak akan mendirikan sasana bela diri sendiri di masa depan. Dia adalah orang yang secara alami suka berperang, tetapi setelah bertemu Han San Qian, sifat agresifnya sepertinya menghilang seketika, dan dia bahkan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Tangan terkepal pria paruh baya itu perlahan terlepas. Ini adalah hasil yang paling dia takuti untuk dilihat, tetapi sekarang setelah hal itu terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, begitu banyak preman yang bukan tandingan Han San Qian, jadi apa yang bisa dilakukannya? Dia melakukannya. Kain Wall. Sekarang sepertinya villa ini milikku kan? Han San Qian berkata kepada pria paruh baya itu sambil tersenyum. Bagi pria paruh baya, kata-kata ini merupakan penghinaan besar, yang membuatnya berbalik dengan marah dan langsung kembali ke villa. Melihat ini, Tian Changsheng segera mengikutinya, dan segera menutup pintu setelah memasuki villa. Tian Changsheng, ini bawahanmu, sangat tidak berguna sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak kecil. Pria paruh baya itu bertanya pada Tian Changsheng. Tian Changsheng tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, karena orang-orang yang dibawanya pasti adalah orang-orang paling terampil di keluarga Tian. Dan mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Yuncheng yang bisa menjadi lawan mereka. Dia tidak pernah menyangka sekelompok orang seperti itu akan kalah dari seorang anak kecil. Saya khawatir latar belakang si kecil ini tidak sederhana, kata Tian Changsheng dengan ekspresi serius. Dengan keterampilan seperti itu dan usianya yang masih sangat muda, menurut Tian Changsheng, dia mungkin dilahirkan dalam keluarga seni bela diri, itulah sebabnya dia sangat kuat. Tidak peduli seberapa kasarnya dia, aku ingin dia mati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Yuncheng harus mengganti nama belakangnya mulai sekarang, kata pria paruh baya itu dengan marah. Tian Changsheng sedang berjalan di atas es tipis, dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang dikatakan pria paruh baya di depannya. Apalagi keluarga Tian bisa seperti sekarang ini, nyatanya karena dialah dalangnya, jika tidak, dengan status Tian Changsheng di Yuncheng, bagaimana Tian Changsheng bisa memperlakukannya dengan sikap seperti itu? Tepat ketika Tian Changsheng hendak berbicara, sebuah suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar, ingin membunuhku. Bab 1283. Kemunculan suara ini menyebabkan Tian Changsheng dan pria paruh baya itu berkeringat deras di punggung mereka. Ketika mereka mengikuti sumber suara, mereka melihat Han San Qian duduk di sofa, tapi tak satu pun dari mereka menyadarinya sama sekali. Bagaimana kamu bisa masuk? Mata Tian Changsheng melebar dan dia menatap Han San Qian dengan tidak percaya. Setelah dia mengikuti pria paruh baya itu masuk, dia segera menutup pintu villa. Pada saat itu, dia masih bisa aku melihat Han San Qian berdiri di luar pintu. Saat ini, bagaimana dia bisa muncul di villa saat ini, dan begitu tenang? Pria paruh baya itu sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah, matanya berkilat ketakutan. Dia tahu bahwa keinginannya untuk membunuh Han San Qian hanyalah sekedar kata-kata. Tapi jika Han San Qian ingin membunuhnya, dia bisa segera melakukannya. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bagaimana saya bisa masuk. Saya khawatir Anda akan takut, kata Han San Qian sambil tersenyum. Tian Changsheng belum pernah merasakan detak jantung secepat ini seumur hidupnya. Serasa jantungnya hendak keluar dari tubuhnya, ia tidak bisa tenang, apalagi menenangkan emosinya. Jelaskan ketakutannya. Tanpa penjelasan, Tian Changsheng menjadi semakin ketakutan. Karena dia tiba-tiba muncul seperti hantu, dan ini terjadi dengan pintu tertutup. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tian Changsheng bertanya. Apakah kamu tidak tahu tujuanku?
Aku hanya ingin membeli tempat ini, Han Sanqian berkata dengan ringan, lalu menatap pria paruh baya itu dan melanjutkan, tetapi dia juga baru saja mengatakan bahwa dia akan memberikannya. Beri aku, ini. Kata-kata seorang pria sejati sulit untuk diikuti, bukankah kamu menyangkalnya? Pria paruh baya itu tanpa sadar menelan ludahnya, dia terlalu ketakutan, sehingga mulutnya kering. Jika dia menyangkalnya sekarang, jika Han Sanqian menyerangnya, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Tapi jika aku benar-benar memberinya villa itu, bukankah aku akan menyerah? Di mana lagi aku bisa meletakkan wajahku? Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan jika kamu dapat membunuhku sekarang, orang di belakangku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia akan memburumu sampai mati. Sampai ke ujung dunia, kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai dalam hidup ini. Pria paruh baya itu tidak memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, statusnya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya, dan dia masih di depan Tian Changsheng. Jika dia memilih untuk berkompromi, bahkan Tian Changsheng akan meremehkannya. Di balik layar, Han Sanqian mengerutkan kening. Dia tidak pernah tahu identitas pria paruh baya ini, jadi dia tidak tahu detailnya. Tapi menilai dari arti kata-katanya, dia punya bos di belakang layar, dan dia statusnya juga didukung oleh bos di belakang layar ini. Han Sanqian memikirkan kemungkinan yang membuatnya tertawa dan menangis. Mungkinkah orang ini adalah boneka Nangong Boring? Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah, dengan boneka Nangong Boring yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, kemungkinan ini juga ada. Melihat Han Sanqian tersenyum pahit, pria paruh baya itu salah mengira bahwa ancamannya berhasil, dan terus mengancam, statusnya di luar imajinasi Anda. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di seluruh dunia, dimanapun Anda bersembunyi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kekuatan global. Selain Nangong Boring, Han Sanqian tidak dapat membayangkan bahwa akan ada orang seperti itu di dunia selain Nangong Boring. Han Sanqian berkata ragu-ragu, orang yang kamu bicarakan tidak mungkin adalah Nangong Boring. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis, bahkan tubuhnya gemetar, matanya tidak lagi ketakutan, melainkan dipenuhi rasa ngeri. Nangong Boring, dia sebenarnya mengenal Nangong Boring. Di dunia ini, pasti tidak lebih dari 10 orang yang memenuhi syarat untuk mengetahui nama ini, kecuali Wayang Nangong Boring, dan kecuali anggota keluarga Nangong. Kamu kenal dia? Pria paruh baya itu bertanya dengan suara bergetar. Mendengar pertanyaannya, Han Sanqian tahu bahwa tebakannya benar. Orang ini memang boneka Nangong Boring. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu secara kebetulan seperti ini. Aku tidak hanya mengenal satu sama lain, tapi aku juga teman yang sangat baik. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon dan bertanya. Namaku Han Sanqian, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Dia hanyalah boneka. Dia hanya bisa menuruti panggilan dan perintah Nangong Boring. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menghubungi Nangong Boring secara proaktif? Selain itu, fakta bahwa Han Sanqian mengetahui nama Nangong Boring membuktikan sebagian besar bahwa dia memang mengenal Nangong Boring. Kamu seharusnya menjadi bonekanya, kan? Han Sanqian terus bertanya. Saat ini, pria paruh baya itu sudah tidak meragukan lagi apapun yang dikatakan Han Sanqian. Ia tahu bahwa dirinya adalah boneka Nangong Boring, sehingga hubungannya dengan Nangong Boring pasti luar biasa. Adegan selanjutnya membuat Tian Changsheng kaget dan bingung. Pria paruh baya itu berlutut di depan Han Sanqian. Sebagai boneka, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menyinggung teman-teman Nangong Boring? Jadi baginya, berlutut dan meminta maaf adalah satu-satunya pilihan dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Tian umur panjang bingung. Dia sangat menyadari status pria paruh baya ini, tetapi dia belum pernah mendengar siapa itu Nangong Boring. Namun, satu hal yang diketahui dengan baik oleh Tian Changsheng adalah bahwa status anak di depannya harus lebih tinggi dari itu. Pria paruh baya ini tinggi,
Kalau tidak, aku tidak akan berlutut di depannya. Maaf, saya terlalu buta untuk mengenali Taisan, kata pria paruh baya itu. Dia tidak ingin kehilangan semua yang dimilikinya sekarang, jadi dia hanya bisa berdoa memohon pengampunan Han Sanqian. Han Sanqian berdiri, berjalan langsung ke arah pria paruh baya itu, dan berkata dengan nada merendahkan, bahkan jika aku membunuhnya, dia tidak akan berani menyalahkanku, dan dia hanya bisa bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Apakah kamu percaya? Pria paruh baya itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan cepat, percaya, saya percaya. Teman atau boneka, siapa yang lebih penting? Pria paruh baya mengetahui hal ini dengan baik, jadi dia tahu bahwa kata-kata Han Sanqian jelas tidak dimaksudkan untuk bercanda atau menakut-nakutinya. Hidupmu tidak berharga bagiku, tapi aku menginginkan villa ini, kata Han Sanqian. Pria paruh baya itu mengangguk berulang kali dan berkata, ya, saya akan mentransfer villa itu atas nama Anda sesegera mungkin. Selama Anda tidak membunuh saya bersedia melakukan apapun. Han Sanqian mengangkat kepalanya dan menatap Tian Changsheng. Tian Changsheng tidak berani melakukan kontak dengan mata Han Sanqian, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, seolah sedang mendengarkan perintah. Saya tidak terlalu menyukai gaya dekorasi di sini. Tolong bantu saya menemukan perusahaan dekorasi untuk menggantikannya. Adapun berapa biayanya? Sebelum Han Sanqian selesai berbicara, Tian Changsheng berkata dengan cepat, Tian Jia memiliki perusahaan dekorasi dan tidak akan pernah membiarkan Anda membayar sepeser pun. Mohon jangan khawatir. Han Sanqian tersenyum tipis, kali ini dia menghemat banyak uang. Meskipun dia tidak menghargai uang, alangkah baiknya jika dia tidak perlu membayarnya. Bab 1284. Apakah pantas bagiku datang ke sini untuk memeriksa dan menerimanya dalam sebulan? Han Sanqian bertanya. Tidak ada yang cocok atau tidak pantas. Sekalipun Han Sanqian hanya memberi waktu 10 hari, Tian Changsheng pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bisa membuat pria paruh baya berlutut. Status seperti ini sudah Tian Changsheng kemakmuran tidak bisa dibayangkan. Tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik, kata Tian Changsheng. Han Sanqian mengangguk dan pergi. Pria paruh baya yang berlutut di tanah tidak bangun sampai dia mendengar suara pintu ditutup, lalu dia berdiri dengan gemetar. Tian Changsheng tidak dapat memahami perasaannya, tetapi dia tahu betul bahwa hidupnya sedang tergantung pada seutas benang sekarang. Jika Han Sanqian benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah meregangkan lehernya untuk membuatnya. Lebih mudah bagi Han Sanqian untuk membunuhnya. Hah! Pria paruh baya itu menghela nafas panjang lalu merosot ke atas sofa. Tian Changsheng memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan dengan mudah, lagi pula, dia tidak mampu menyinggung perasaan Han Sanqian, dan pria paruh baya ini bukanlah seseorang yang dapat dia sakiti. Kamu pasti penasaran kenapa aku berlutut, kata pria paruh baya itu secara proaktif. Tian Changsheng tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya bisa diam. Pria paruh baya itu melanjutkan, saya akan memberi Anda sedikit nasihat. Bahkan jika Anda menyinggung Raja Neraka, jangan menyinggung perasaannya. Jika tidak, Anda akan menderita lebih dari sekadar kematian. Kelopak mata Tian Changsheng melonjak, hingga dia mengucapkan kata-kata seperti itu, identitas anak itu pasti sangat mengejutkan. Jangan khawatir, saya pasti akan mengingat kata-kata Anda, kata Tian Changsheng. Saya akan meninggalkan Yuncheng hari ini, dan saya mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi dalam hidup ini, kata pria paruh baya itu. Selama kamu datang, kamu akan selalu menjadi tamu terhormat keluarga Tianku, kata Tian Changsheng. Dalam arti tertentu, ini adalah hal yang baik bagi Tian Jia. Jika dia tidak muncul di Yuncheng, Yuncheng akan sepenuhnya menjadi dunia Tian Jia, dan tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Tentu saja, Tian Changsheng tidak akan mengabaikan keberadaan Han Sanqian, tetapi dia tahu bahwa meskipun Han Sanqian tinggal di Yuncheng, dia tidak akan mengganggu perkembangan keluarga Tian.
Jadi tidak akan ada konflik antara kedua masalah tersebut. Pria paruh baya itu tersenyum ringan dan berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Jika saya tidak datang, tidak ada yang bisa mengancam status Anda. Anda seharusnya senang saya pergi. Tian Changsheng tidak berani menerima kata-kata ini begitu saja, lagi pula orang itu masih ada di depannya, jadi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Pria paruh baya itu berdiri, berjalan ke arah Tian Changsheng, menepuk pundaknya dan melanjutkan, jika Anda dapat melayani pemuda ini dengan baik, perkembangan masa depan keluarga Tian dapat melebihi imajinasi Anda. Statusnya, bahkan status saya, semua tak tersentuh. Kata-kata ini tidak terlalu mengejutkan Tian Changsheng, lagi pula, adegan dia berlutut sebelumnya telah sepenuhnya menjelaskan masalah ini. Setelah Han Sanqian meninggalkan area villa, dia langsung pergi ke sekolah di suatu tempat di Yuncheng. Di usia Su Yingxia saat ini, dia masih duduk di bangku sekolah dasar, perasaan ini agak aneh bagi Han Sanqian. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswa sekolah dasar, tetapi Han Sanqian ingin memperlakukannya sebagai istrinya, rasanya seperti dia menculik anak di bawah umur. Tentu saja, Han Sanqian sendiri juga masih di bawah umur, tapi dia tahu lebih banyak daripada anak di bawah umur. Sekolah belum berakhir, jadi Han Sanqian berjongkok di seberang gerbang sekolah, dan antisipasi di hatinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Su Yingxia setelah kelahirannya kembali. Perasaan ini jauh lebih baik daripada pertama kali dia menikah masih gugup. Aku tidak tahu seperti apa rupamu sekarang. Bolehkah aku mengenalimu? Han Sanqian berkata pada dirinya sendiri sambil menggosok tangannya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda sosial berambut di kepala juga berjongkok di jalan seberang gerbang sekolah. Sekilas mereka adalah kaum marginal dalam masyarakat. Saudaraku, di mana kamu menunggu pacarmu? Seorang pria muda dengan tato di lengannya berjalan ke arah Han Sanqian dan bertanya sambil tersenyum. Han Sanqian tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang semacam ini, karena mereka bukanlah penganut Tao sejati. Mereka hanya melakukan hal-hal yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mereka adalah kanker masyarakat yang hidup, jadi mereka terlalu malas untuk berbicara ke mereka. Namun bagi kelompok orang ini, mengabaikannya berarti tidak menghormatinya. Melihat Han Sanqian tidak menjawab, pria itu menjadi sedikit marah. Bos sedang berbicara denganmu, apakah kamu tuli? Saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan saya, kata Han Sanqian. Ketika pria itu mendengar ini, tanpa sadar dia tersenyum, dan dia tersenyum sangat menghina. Saudaraku, apakah kamu tahu siapa aku? Pernahkah kamu mendengar nama Xiaolong? Pria itu berkata dengan dingin. Xiaolong, apakah itu kamu? Apakah kamu sangat kuat? Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria bernama Xiaolong tampak bangga, dan kemudian orang-orang di sekitarnya berkata, ini saudara Long, tidak ada seorang pun di daerah ini yang mengenalnya. Bocah cilik itu sebenarnya menyebut dirinya kakak Long, yang membuat Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Namun, Han Sanqian juga mengetahui tipu muslihat orang-orang buta kecil ini. Bukankah mereka hanya suka menyebut nama dirinya sendiri lalu berpura-pura lebih unggul? Saya tidak tahu, kata Han Sanqian sederhana. Ekspresi Xiaolong tiba-tiba berubah, dan dia memarahi Han Sanqian, jalang, karena kamu tidak mengenalku, aku akan membiarkanmu mengenalku dengan baik hari ini. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang buta mengepung Han Sanqian. Bahkan preman top Tian Changsheng bukanlah tandingan Han Sanqian. Ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh bajingan buta ini terhadap Han Sanqian? Han Sanqian, yang semula berjongkok, berdiri dan berkata tanpa daya, fisikku yang bermasalah sepertinya tidak akan pernah berubah seumur hidupku. Pukul aku, Xiaolong meraung. Beberapa orang bergegas maju, dan Han Sanqian tidak mau kalah. Dia menjatuhkan mereka semua ke tanah dengan 3 pukulan,
5 dibagi 2, lalu terus berjongkok dan menunggu Su Yingxia menyelesaikan sekolah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiaolong dan yang lainnya tidak menyangka Han Sanqian begitu terampil. Mereka memandang Han Sanqian dengan ketakutan sejenak. Mereka ingin membalas dendam, tetapi mereka tidak memiliki keberanian seperti itu, tetapi mereka pergi begitu saja dengan sedih. Dan mereka merasa malu. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengalahkannya, seorang adik laki-laki bertanya pada Xiaolong. Xiaolong diam-diam menatap Han Sanqian. Dia tidak menyangka pria berkepala kecil ini bisa begitu pandai bertarung dan mengalahkan mereka dengan mudah. Dan sepertinya dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Xiaolong, jika dia bisa bergaul dengan pria ini, dengan keahliannya, dia pasti bisa membawanya menuju kesuksesan bukan? Ekspresi wajah Xiaolong tiba-tiba berubah, dan senyumannya menjadi sedikit menyanjung. Kemudian dia dengan hati-hati berjalan ke arah Han Sanqian dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu menginginkan adik laki-laki? Bagaimana kalau beberapa teman menjadi adik laki-lakimu?" Han Sanqian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia baru saja bertarung dengan tinju dan tendangan. Sekarang dia akan menerimanya sebagai adiknya. Bab 1285. Tidakkah kamu melihat bahwa aku masih di bawah umur? Jika kamu membiarkan aku menjadi kakak laki-lakimu yang tertua, di mana kamu akan meletakkan wajahmu? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Bawahannya di masa depan adalah Mo Yang dan sejenisnya. Si kecil ini orang buta, Han Sanqian kian tidak akan menganggapnya serius. Xiaolong mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi keterampilan Han Sanqian dapat sepenuhnya mengabaikan usianya. Dia tidak peduli bahwa Han Sanqian lebih muda darinya. Hanya berdasarkan kemampuannya bertarung, tidak masalah jika dia masih di bawah umur. Bahkan orang dewasa pun mungkin akan melakukannya. Tidak mampu menahannya. Hidup. Tidak masalah. Jika kamu pandai bertarung, kamu pasti bisa membuat namamu terkenal di Yuncheng, kata Xiaolong. Belum lagi, penglihatan Xiaolong masih sangat bagus. Semua orang di Yuncheng tahu tentang Han Sanqian. Dia dianggap sampah oleh semua orang dan membuat seluruh Yuncheng takut padanya. Namun kini Han Sanqian tidak lagi mengejar hal-hal tersebut, ia berharap dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk Su Yingxia. Tentu saja, Han Sanqian juga tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin memutus hubungan ini sepenuhnya, orang-orang di jalan pada akhirnya akan berguna baginya. Pada saat ini, sekolah akhirnya usai, dan para siswa keluar dari gerbang sekolah satu demi satu. Han Sanqian memandang setiap siswa yang meninggalkan sekolah dengan penuh perhatian, bahkan tidak berani berkedip karena takut salah mengira Su Yingxia. Akhirnya, Han Sanqian berhenti memandangi seorang gadis dengan 3 tas sekolah tergantung di tubuhnya. Su Yingxia saat ini tidak semenarik saat dia dewasa, dan jika dilihat mulai sekarang, tidak ada tanda-tanda bahwa Su Yingxia berpotensi menjadi wanita tercantik di Yuncheng, namun Han Sanqian mengetahui hal ini. Adalah calon istrinya. Bagaimana bisa satu orang mempunyai 3 tas sekolah? Han Sanqian hanya bertanya-tanya kapan Su Yingxia diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita, yang membuat Han Sanqian tiba-tiba sadar. Su Haichao dan Su Yihan, 2 orang yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah dia masuk ke dalam keluarga Su, Su Haichao mencoba segala cara untuk merusak reputasinya di Yuncheng. Alasan mengapa Han Sanqian menyandang gelar menantu yang tidak berguna adalah karena dari Su Haichao dibuat dengan satu tangan. Su Yihan, sebaliknya, berusaha sekuat tenaga untuk menimbulkan masalah bagi Su Yingxia. Dia adalah wanita yang sama sekali tidak menyukai Han Sanqian. Tak disangka, kedua orang ini mulai menindas Su Yingxia sejak ia masih kecil, yang membuat amarah Han Sanqian tiba-tiba meningkat. Han Sanqian memandang Xiaolong dan yang lainnya. Awalnya, dia tidak berniat menerima mereka sebagai adik laki-lakinya, tetapi saat ini, bajingan buta semacam ini adalah yang paling berguna. Itu pasti yang paling efektif untuk menakut-nakuti Su Haichao.
Apakah kamu tidak ingin menjadi adikku? Bantu aku dengan sesuatu. Setelah selesai, aku akan mengajakmu makan dan minum, kata Han Sanqian kepada Xiaolong. Xiaolong mengangguk berulang kali dan berkata, saudaraku, saya pasti akan membantu Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Pernahkah kamu melihat orang itu? Bantu aku memberinya pelajaran dan peringatkan dia untuk tidak pernah menindas seorang gadis dengan 3 tas sekolah, kata Han Sanqian dingin. Menindas siswa sekolah dasar adalah keahlian terbaik Xiaolong, jadi dia mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Segera, Xiaolong membawa beberapa temannya dan berjalan menuju Su Haichao dan 2 lainnya, dan menghentikan mereka bertiga. Su Yihan segera bersembunyi di belakang Su Haichao, dia secara alami takut pada orang-orang bertato ini. Namun, Su Haichao, yang berdiri di depan Su Yihan, tidak jauh lebih baik, dia bahkan lebih ketakutan, dan dia juga tahu bahwa Xiaolong adalah orang yang tidak mudah diajak main-main di area ini. Lama, Kakak Long, apa yang ingin kamu lakukan? Su Haichao bertanya pada Xiaolong dengan hati-hati. Xiaolong tidak menyangka pihak lain benar-benar mengenalnya, dia tidak bisa menahan rasa bangga dan bangganya, dan berkata kepada Su Haichao, nak, kamu cukup pintar, kamu benar-benar mengenalku. Su Haichao memiliki potensi untuk menyanjung orang lain sejak ia masih kecil. Inilah sebabnya wanita tua dari keluarga Su sangat menghargai Su Haichao ketika ia besar nanti. Karena di antara generasi muda keluarga Su, yang bisa menyenangkan wanita tua yang paling banyak adalah Su Haichao. Saudara Long, siapa yang tidak mengenalmu di bidang ini? Kamu yang terbaik, kata Su Haichao. Kata-kata ini membuat Xiaolong merasa sangat nyaman, tetapi dia tidak terlalu pusing hingga lupa apa yang dia lakukan. Dia berjalan ke arah Su Haichao dan meninju dada Su Haichao. Su Haichao segera meringkuk di tanah, dan rasa sakit yang parah hampir membuatnya sesak napas. Su Yihan sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia duduk di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Su Yingxia juga masih kecil, dan dia ketakutan saat menghadapi situasi ini. Tetapi saat ini, Han Sanqian berjalan ke arah Su Yingxia dan berkata kepadanya, jangan takut, orang-orang ini tidak akan menyakitimu. Su Yingxia menoleh dan menatap Han Sanqian dengan bingung. Dia beberapa tahun lebih tua darinya, tapi dia terlihat sangat akrab dengan orang-orang buta ini. Dan Su Yingxia merasakan perasaan yang sangat aneh, setelah dia muncul, dia tidak takut lagi. Siapa kamu? Su Yingxia bertanya dengan ragu. Han Sanqian tersenyum dan mengulurkan tangan, melepas tas sekolah Su Haichao dan Su Yihan, melemparkannya ke tanah, dan berkata, mulai hari ini, kamu tidak perlu membawakan tas sekolah untuk mereka. Su Yingxia telah diintimidasi oleh Su Haichao dan Su Yihan sejak dia masih sangat muda. Bagaimanapun, mereka telah pindah dari villa keluarga Su. Su Guoyao hampir menjadi orang yang paling tidak kompeten di keluarga Su dan paling tidak dihargai oleh wanita tua itu. Jadi dia tahu bahwa statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Su Haichao dan Su Yihan. Ketika mereka dibuli, mereka hanya bisa diam. Dalam kerja keras seperti itu, mereka hanya bisa bekerja keras tanpa mengeluh. Su Yingxia juga mencoba melawan, tetapi akhirnya lebih buruk lagi. Jadi sejak saat itu, Su Yingxia tidak punya pilihan selain patuh. Dia harus melakukan apapun yang diminta Su Haichao. Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, Su Yingxia menggelengkan kepalanya tanpa sadar, karena dia tahu konsekuensi dari menolak Su Haichao, dan tidak mungkin orang asing di depannya berada di sisinya kapanpun dan dimanapun. Mengapa kamu menggelengkan kepala? Han Sanqian bertanya. Su Yingxia tidak berani berbicara, takut jika Su Haichao mendengar sebagian dari perkataannya, dia akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Jangan takut. Selama aku di sini, dia tidak akan pernah berani menyakitimu. Han Sanqian memelototi Xiaolong. Xiaolong mengerti dan meninju serta menendang Su Haichao. Su Haichao melolong kesakitan, dan Su Yihan sangat ketakutan hingga dia menangis. Namun menghadapi situasi ini,
Su Yingxia tidak merasa nyaman, melainkan merasa takut. Karena dia percaya bahwa hasil Su Haichao saat ini disebabkan oleh dirinya sendiri, begitu Su Haichao membalas dendam padanya, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi lebih tak terbayangkan. Kamu tidak akan berada di sini sepanjang waktu, jadi kamu tidak bisa melindungiku, kata Su Yingxia dengan berani. Han Sanqian tersenyum tipis. Alasan dia muncul di Yuncheng adalah untuk melindungi Su Yingxia agar tidak disakiti. Bagaimana dia bisa pergi? Jangan khawatir, aku akan berada di sini kapan saja kecuali saat kamu sedang tidur, kata Han Sanqian tegas. Bab 1286. Su Yingxia tidak mengenal Han Sanqian, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia harus mempercayai Han Sanqian. Tetapi ketika Han Sanqian mengucapkan kata-kata ini, Su Yingxia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Dia percaya pada Han Sanqian, dan dia sepenuhnya percaya pada orang asing di depannya. Rasa aman yang dia bawa ke dirinya sendiri belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah dimiliki orang tuanya. Membiarkannya merasakan. Mengapa ini terjadi? Su Yingxia memiliki keraguan dalam benaknya, mengapa dia mempercayai orang asing yang belum pernah bertemu wajahnya. Siapa kamu? Su Yingxia bertanya. Berbicara tentang masalah ini, sudut mulut Han Sanqian sedikit terangkat, dia adalah calon suami Su Yingxia. Tentu saja, Han Sanqian tidak bisa mengatakan hal semacam ini sekarang. Jika tidak, Su Yingxia hanya akan menganggapnya memiliki niat buruk. Han Sanqian tidak ingin gambarannya di benak Su Yingxia menjadi cabul. Bagaimanapun, dalam kehidupan ini, Han Sanqian Qianhuan harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengejar Su Yingxia, bukannya dipaksa menikah seperti sebelumnya. Tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu. Ayo pergi dan mengantarmu pulang, kata Han Sanqian. Su Yingxia kembali menatap Su Haichao dan Su Yihan, wajah Su Haichao dipenuhi rasa sakit, dan tatapan lemah Su Yihan membuat orang merasa kasihan pada mereka. Namun, kedua orang ini sangat menindas Su Yingxia sehingga Su Yingxia tidak mau bersimpati kepada mereka. Dia mengangguk dan berkata pada Han Sanqian, ayo pergi. Alasan mengapa dia setuju Han Sanqian mengirimnya pulang adalah karena Su Yingxia ingin tahu lebih banyak tentang Han Sanqian, dan juga ingin mencari tahu mengapa dia mempercayai orang asing di depannya. Ketika Xiaolong melihat Han Sanqian hendak pergi, dia segera melangkah maju dan bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan?" "Tunggu aku di sini, aku akan mendatangimu," kata Han Sanqian. Xiaolong buru-buru mengangguk, dan dia tidak tahu kenapa. Dia sama sekali tidak khawatir jika Han Sanqian tidak muncul. Han Sanqian bisa memberi orang perasaan dapat dipercaya. Dalam perjalanan pulang, Su Yingxia terus membenamkan kepalanya, tidak berani berbicara dengan Han Sanqian. Meskipun dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan agar keraguannya terjawab, Han Sanqian tetaplah orang asing baginya. Han Sanqian memperhatikan detail kecil. Su Yingxia mengangkat kepalanya beberapa kali, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan lemah. Jelas dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja tanpa khawatir, kata Han Sanqian kepada Su Yingxia. Mendengar ini, Su Yingxia menarik napas dalam-dalam, akhirnya mengumpulkan keberanian, dan bertanya, mengapa kamu ingin membantuku, siapa kamu, siapa namamu, mengapa aku harus mempercayaimu? 4 pertanyaan berturut-turut membuat Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Namun, dia bisa memberikan jawaban untuk 3 pertanyaan pertama, tapi pertanyaan terakhir adalah tentang perasaan Su Yingxia sendiri, yang tidak bisa dia jelaskan. Mengapa saya harus membantu Anda? Anda akan tahu jawabannya di masa depan. Bahkan jika saya memberitahu Anda sekarang, Anda tidak akan mempercayainya. Adapun siapa saya, nama saya Han Sanqian. Saya berasal dari Yanjing. Han Sanqian dikatakan. Yanjing. Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan heran. Dia tahu bahwa Han Sanqian beberapa tahun lebih tua darinya dan juga masih di bawah umur.
Mengapa dia datang jauh-jauh dari Yanjing ke Yuncheng? Apakah kamu datang ke Yuncheng untuk belajar? Tapi bukankah lingkungan di Yanjing lebih baik daripada di Yuncheng? Su Yingxia bertanya. Han Sanqian tidak tertarik pada hal-hal seperti belajar, meskipun dia mengira setelah datang ke Yuncheng, dia akan belajar di sekolah yang sama dengan Su Yingxia, sehingga dia dapat melindungi Su Yingxia lebih dekat. Tapi begitu ide itu muncul, Han Sanqian memvetonya. Dengan mentalitasnya saat ini, dia tidak tega membiarkannya duduk diam di kelas. Saya datang ke Yuncheng karena ada hal yang lebih penting, kata Han Sanqian. Apakah ada yang lebih penting daripada belajar? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia percaya bahwa pada usia ini, inilah waktunya untuk belajar. Ini bukan hanya belajar, tetapi juga semacam tanggung jawab, karena pada usia ini, mereka bermain bukankah itu peran seorang pelajar. Tentu saja, tapi aku tidak bisa memberitahumu, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Su Yingxia tiba-tiba merasa telah menanyakan banyak pertanyaan, kecuali mengetahui siapa nama Han Sanqian, pertanyaan lain belum terjawab, sebaliknya, dia semakin bingung. Saat ini, Su Yingxia hampir sampai di rumah, dan bahkan jika dia ingin bertanya, dia tidak punya kesempatan. Su Yingxia tiba-tiba membeku di tempat, karena dia terkejut saat mengetahui bahwa Han Sanqian telah berjalan di depannya. Bisa dikatakan Han Sanqian membawanya sepanjang perjalanan pulang, yang berarti Han Sanqian tahu di mana dia tinggal. Bagaimana kamu tahu di mana rumahku? Su Yingxia bertanya pada Han Sanqian dengan mata ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia takut pada Han Sanqian, karena jika anak laki-laki di depannya tahu di mana rumahnya, mungkin ini semuanya adalah konspirasinya. Apakah rumahmu akan segera tiba? Han Sanqian melihat sekeliling dengan ragu, berpura-pura bingung, dan melanjutkan, kamu tinggal di dekat sini. Su Yingxia jelas mengerutkan kening. Dia pikir Han Sanqian tahu di mana rumahnya, tetapi melihat tatapan bingungnya, itu semua sepertinya hanya kebetulan. Perlahan-lahan, Su Yingxia menurunkan kewaspadaannya dan berkata kepada Han Sanqian, keluargaku tinggal di sini, kamu tidak perlu menyuruhnya pergi. Han Sanqian merasa lega saat melihat ini. Jika Su Yingxia mencurigainya pada pertemuan pertama, akan sulit untuk mendekati Su Yingxia di masa depan. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat dan langsung memikirkan cara mengatasi masalah ini. Pertanyaan. Oke, kamu pulang dulu. Ingat apa yang aku katakan. Jangan diganggu oleh mereka lagi di masa depan. Aku akan melindungimu, kata Han Sanqian. Su Yingxia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk dan lari dengan cepat. Aku harus lebih berhati-hati dengan perkataanku mulai sekarang. Aku tidak bisa membuat calon istriku memusuhiku, kata Han Sanqian dalam hati. Han Sanqian segera kembali ke gerbang sekolah. Benar saja, Xiaolong dan yang lainnya masih menunggu di sini, dan mereka tidak membiarkan Su Haichao dan Su Yihan pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Xiaolong segera berlari ke depan dan bertanya setelah melihat Han Sanqian. Han Sanqian menghampiri Su Haichao. Meskipun Su Haichao adalah anak dari keluarga Su, ia tetap merasa takut saat menghadapi orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat dan tanpa sadar meringkuk. Mulai hari ini, jika aku tahu kamu menindas Su Yingxia lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja, kata Han Sanqian dengan nada dingin. Su Haichao mengangguk seperti ayam mematuk nasi saat ini, dia tidak akan memilih untuk menolak. Tapi untuk orang seperti Su Haichao, dia pasti akan menyimpan kebencian ini di dalam hatinya dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Bab 1287. Setelah melepaskan Su Haichao dan Su Yingxia, Han Sanqian bertanya kepada Xiaolong, di mana klub malam paling terkenal di Yuncheng. Xiaolong tergerak ketika mendengar ini. Meskipun dia mengaku sebagai orang yang paling berkuasa di bidang ini, nyatanya dia tidak memiliki banyak kemampuan. Dia hanya bisa memenuhi kebutuhan dengan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak pernah berani melakukannya. Mengharapkan tempat-tempat dengan konsumsi tinggi seperti klub malam.
Saya tidak menyangka akan mendapat kesempatan pergi ke tempat seperti ini setelah saya menemukan bos baru. Namun, Han San Qian masih anak-anak, jadi Xiaolong masih ragu dengan kekuatan finansialnya. Saya pernah melihat keahliannya sebelumnya, tapi saya belum melihat dompet Han San Qian. Bos, tidak semua orang mampu membeli klub malam paling terkenal. Saya tidak punya uang, kata Xiaolong. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang, seseorang akan membayar tagihannya untuk kita, kata Han San Qian sambil tersenyum. Yuncheng saat ini masih didominasi oleh Mo Yang, artinya klub malam paling terkenal di Yuncheng pasti ada hubungannya dengan Mo Yang. Meskipun Han San Qian tidak berniat menghubungi Mo Yang sebelum waktunya, setelah melihat sikap Su Haichao terhadap Su Yingxia, Han San Qian memutuskan untuk menjalin hubungan ini sesegera mungkin. Lagi pula, ketika menghadapi situasi yang tidak diketahui di masa depan, Mo Yang He adalah seorang karakter yang bisa sangat berguna. Han San Qian terkenal di Yanjing, tapi di Yuncheng, dia hanyalah karakter kecil yang tidak dikenal. Begitu ada konflik dengan keluarga Su atau keluarga bisnis lainnya, Han San Qian tetap harus mengandalkan kekuatan Mo Yang. Kamu bisa menyelesaikannya masalahnya dengan lebih mudah. Bos, apa maksudmu dengan ini? Siapa yang akan membayar tagihan untuk kita? Kata Xiaolong ragu. Dia tidak berani mengharapkan hal baik seperti ini. Berhenti bicara omong kosong, bawa saja aku ke sana, kata Han San Qian. Xiaolong menjadi tenang, melihat Han San Qian berbicara dengan santai dan puas, dia pasti punya solusi, dan bahkan jika ada yang tidak beres, Han San Qian masih memiliki sarana untuk bertarung, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bos, saya harus mengingatkan Anda bahwa tempat yang akan kita tuju adalah wilayah orang-orang paling berkuasa di Yuncheng. Saya khawatir tidak akan berhasil jika kita mencoba menggunakan metode makan malam Tuan, Xiaolong mengingatkan. Apakah menurutmu aku terlihat seperti seseorang yang makan makanan Tuan? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Orang yang paling berkuasa pastilah Mo Yang, yang menunjukkan bahwa asumsinya sepenuhnya benar. Ayo pergi. Sekelompok orang menuju Sun Xin Kabar. Dalam perjalanan, Han San Qian bertanya kepada Xiaolong, apakah Anda punya SIM? Tidak memiliki mobil adalah suatu hal yang sangat merepotkan. Meski Han San Qian bisa mengemudi, namun ia belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM di usianya yang sekarang, sehingga akan jauh lebih nyaman bagi Han San Qian jika ia bisa mendapatkan supir. Bos, tidak ada gunanya memiliki SIM. Saya tidak punya mobil, kata Xiaolong sambil tersenyum masam. Meskipun dia berbicara tentang reputasinya dengan cukup keras, dia bahkan tidak punya mobil untuk bepergian. Dia, Kakak Long, juga baik-baik saja. Cukup menyedihkan. Tunggu aku di gerbang sekolah besok, kata Han San Qian. Kelopak mata Xiaolong bergerak-gerak mendengar maksudnya. Han San Qian sepertinya memberinya sebuah mobil, yang tanpa sadar membuat Xiaolong bersemangat. Bos, apakah kamu ingin membeli mobil? Xiaolong bertanya dengan tidak sabar. Jika kamu tidak punya mobil, kemanapun kamu pergi akan merepotkan. Aku tidak akan salah jika aku membiarkanmu menjadi supirnya, kan? Canda Han San Qian. Tidak, tentu saja tidak, bagaimana saya bisa dianiaya? Senang sekali memiliki mobil untuk dikendarai, kata Xiaolong bersemangat. Han San Qian tersenyum tak berdaya. Dengan mentalitas Xiaolong, sekilas orang bisa tahu betapa rendahnya kelasnya. Dia juga mengaku sebagai bos, jadi dia benar-benar tidak takut melontarkan lidahnya. Tapi dia bertemu Han San Qian, yang merupakan keberuntungannya. Selama Han San Qian mau, Xiaolong bisa segera mengambil posisi bos sebenarnya. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka akhirnya sampai di depan pintu Sun Xin Kabar. Setelah memasuki klub malam, lampu dan musik membuat Xiaolong dan yang lainnya bergoyang tak terkendali, sementara Han San Qian langsung mengamati lingkungan buruk di sini. Saat itu masih pagi, dan hanya ada beberapa tamu yang menunggu klub malam dibuka, dan jumlah staf layanan lebih banyak daripada tamu. Ketika petugas pemasaran klub malam melihat para tamu datang,
dia buru-buru menyapa mereka dan bertanya kepada beberapa orang, "Saudaraku, apakah Anda sudah memesan kartu? Atur tempat sesukamu. Tempat dengan pemandangan terbaik tidak peduli berapa biayanya," kata Han Sanqian. Ketika bagian pemasaran mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya ini adalah pelanggan besar malam ini, jadi dia harus menyambut mereka dengan hati-hati. Dia segera mengikuti permintaan Han Sanqian dan membawa mereka ke stan dengan pemandangan terbaik. Setiap booth di klub malam memiliki kebutuhan konsumsi yang berbeda-beda. Han Sanqian membutuhkan pemandangan terbaik, sehingga konsumsi di sini tentu saja tidak sedikit. "Mau minum apa?" tanya marketing. "Apa set makanan yang paling mempesona di sini?" Han Sanqian bertanya. Mendengar ini, senyuman di wajah pemasaran menjadi lebih tebal, dan dia juga tahu apa tujuan Han Sanqian, tapi dia tidak menyangka bahwa di antara kelompok orang ini, orang termuda adalah yang paling ceria. "Saudaraku, bonus sekilas pasti akan menjadikanmu pria paling tampan di ruangan ini," kata marketing. Han Sanqian mengangguk dan berkata, "Aku tidak perlu memberitahumu kapan kamu akan datang, kan?" Saya mengerti, saya mengerti." Pemasaran mengangguk berulang kali. Secara umum, bonus sekilas digunakan untuk menopang suasana dan menarik perhatian. Tentu saja, bonus tersebut harus diberikan saat suasana berada pada titik tertinggi. "Ayo istirahat sebentar dan sekarang sajikan saja makanan ringan," perintah Han Sanqian. Menghadapi high roll seperti ini, marketing tidak berani lalai dan segera bersiap. Bagi Xiaolong, yang belum pernah ke tempat mewah seperti itu, dia benar-benar bingung sekarang. Tentu saja, dia masih sedikit terkejut di dalam. Han Sanqian jelas merupakan pemain lama, jadi dia sangat akrab dengan rutinitas klub malam, tapi usianya, dan itu benar-benar membuat Xiaolong tidak dapat membayangkan bahwa dia akan begitu berpengalaman. "Bos, kamu tahu banyak, kamu pasti sering ke klub malam kan?" Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Sanqian tidak pernah menyukai lingkungan klub malam yang terlalu berisik baginya, namun Han Sanqian pasti sangat paham dengan rutinitas di sini, lagi pula, ia memiliki klub malam sendiri sebelum kelahirannya kembali. "Saya tidak menyukai lingkungan ini," kata Han Sanqian. Xiaolong tidak bisa menahan bibirnya. Menurutnya, Han Sanqian hanya pamer. Jika dia tidak menyukai lingkungan seperti ini, bagaimana dia bisa memahaminya dengan baik? Seiring berjalannya waktu, jumlah tamu di klub malam berangsur-angsur bertambah. Namun saat klub malam sedang ramai banget, saat itu masih tengah malam, jadi kali ini masih agak pagi. Han Sanqian menutup matanya dan beristirahat. Dia tidak tahu apakah Mo yang akan muncul malam ini. Jika dia tidak datang, rencana Han Sanqian mungkin akan sia-sia. Tapi dengan usia Mo yang saat ini, dia mungkin belum menemukannya. Dirinya belum cinta sejati, jadi kemungkinan besar Anda tidak akan melewatkan waktu berburu kecantikan seperti ini. Bab 1288. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu di klub malam. Jelas bahwa Xiaolong dan yang lainnya tidak bisa menahan dorongan hati mereka. Mata mereka sepertinya terkunci di lantai dansa, dan mereka tidak bisa bahkan berkedip. Beberapa gadis dengan pakaian seksi dan menggairahkan mengguncang sosok anggun mereka, yang hampir membuat mulut Xiaolong berair. Meskipun Xiaolong menyebut dirinya saudara Long, dia sebenarnya adalah yang paling rendah di antara orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat setiap hari hanya untuk makan 3 kali makan dan pakaian. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membelanjakan uang sedemikian tinggi? Tempat akhir, dan mustahil untuk melakukan kontak dengan orang setingkat ini. Gadis klub malam. "Bos, apakah kamu tidak akan menari di lantai dansa?" Ketika hampir jam 10, Xiaolong akhirnya mau tidak mau berkata kepada Han Sanqian, karena hanya duduk di bilik saja sudah terlalu membosankan baginya, dan dia. Hati yang gelisah tak lagi bisa tenang. Han Sanqian tersenyum, secara alami memahami apa yang dia maksud, dan berkata, "Kalian tidak tahan lagi, pergi saja dan jangan khawatirkan aku." "Bos, ini tidak bagus."
Kamu membayarnya malam ini, dan kami pergi bermain. Tidak pantas meninggalkanmu sendirian di sini, kata Xiaolong enggan. Apakah kamu menyentuh hati nuranimu ketika mengatakan ini? Jika itu masalahnya, maukah kamu jika aku memintamu untuk duduk di sini bersamaku sepanjang malam? Kata Han Sanqian dengan alis terangkat. Xiaolong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Jika dia duduk di sini sepanjang malam, apa gunanya datang ke klub malam? Anda pasti datang ke klub malam untuk berdansa dan mengenal para wanita. Anda tidak datang ke sini untuk berpura-pura serius. Bos, bagaimana kalau kita bermain dulu? Xiaolong bertanya dengan hati-hati. Pergilah, aku sedang menunggu seseorang, kata Han Sanqian ringan. Mo yang belum muncul, tapi Han Sanqian tidak khawatir. Tengah malam belum benar-benar dimulai, dan suasana di bar belum mencapai puncaknya. Ini bukan waktu terbaik untuk berburu kecantikan. Namun, dengan status Mo yang saat ini, seharusnya banyak wanita yang berinisiatif untuk mendekati pelukannya, jadi dia tidak perlu mengambil inisiatif. Memikirkan hal ini, Han Sanqian masih sedikit khawatir, jika Mo yang tidak datang, malam ini akan sia-sia. Setelah Xiaolong dan yang lainnya memasuki lantai dansa, mereka seperti kuda liar yang berlari liar, menampilkan tarian dewa dan iblis yang kacau, tidak mempedulikan pandangan orang lain. Saat ini, Han Sanqian menemukan sebuah booth di pojok, di mana beberapa anak muda sedang duduk. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa, dan pakaian mereka semuanya merek terkenal. Mereka mungkin berasal dari latar belakang keluarga kaya. Mereka berbeda dengan tamu biasa. Mereka tidak melihat sekeliling untuk mencari sasarannya, melainkan ada berbagai macam wine mahal di atas meja, dan mereka terlihat seperti sedang menunggu mangsa datang kepada mereka. Han Sanqian cukup akrab dengan budaya klub malam seperti ini. Ada tipe orang baik pria maupun wanita yang suka minum dan minum. Dengan kata lain, mereka tidak pernah masuk ke toko dengan tujuan untuk konsumsi, melainkan untuk mengambil keuntungan dari apapun yang mereka bisa. Beberapa gadis, khususnya, memiliki kelebihan bawaan dalam hal ini. Mereka dapat minum sepuasnya tanpa membawa sepeser pun ke bar. Para pemuda itu harusnya menunggu gadis-gadis yang berusaha mengejar mereka. Keuntungan menunggu mangsa datang kepada mereka adalah mereka bisa menyaringnya sesuka hati. Jika mereka tidak puas dengan penampilan pihak lain, mereka bisa langsung menolak dan menunggu gelombang orang berikutnya mendekat. Mereka tidak diperbolehkan duduk sampai puas. Tentu saja bar marketing juga turut andil dalam hal ini. Bagi orang yang memiliki potensi konsumsi seperti ini biasanya dia berinisiatif membantu memperkenalkan beberapa gadis. Lagi pula semakin banyak minuman yang diminumnya maka komisinya akan semakin tinggi. Ambil contoh Han Sanqian. Pemasaran telah mengambil inisiatif untuk membantu Han Sanqian menghubungi gadis-gadis. Lagi pula, serangkaian bonus singkat menghabiskan banyak uang, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa gadis yang bisa mampu minum. Namun bagi pelanggan seperti Han Sanqian, pemasar tidak berani hanya mencari beberapa wanita untuk berurusan dengan mereka. Mereka harus cantik, bugar, dan banyak minum. Pada jam 11 malam, Xiaolong dan yang lainnya akhirnya kembali ke booth untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, bagian pemasaran mengarahkan beberapa gadis ke Han Sanqian dan yang lainnya. Mata Xiaolong dan yang lainnya hampir jatuh ke pelukan para wanita ini, tetapi Han Sanqian bahkan tidak tertarik untuk melihatnya dan terus memejamkan mata dan beristirahat. Saudaraku, gadis-gadis ini ingin mengenalmu. Apakah menurutmu kamu bisa memberi mereka kesempatan? Kata pemasaran kepada Han Sanqian. Baru kemudian Han Sanqian membuka matanya. Dia masih tahu betul tentang rutinitas klub malam. Bagian pemasaran bisa mengambil inisiatif untuk memperkenalkan gadis-gadis kepada mereka, yang berarti dia telah dianggap sebagai konsumen yang sangat potensial. Dalam hal ini, tentu saja dia tidak bisa biarkan dia pemasaran kekecewaan. Biarkan mereka duduk. Bonus singkat bisa dimenangkan. Ayo kita lakukan 3 set, kata Han Sanqian dengan tenang.
Pemasaran sangat gembira dan segera meminta gadis-gadis itu untuk duduk, lalu pergi menyiapkan anggur Han San Qian. Setelah beberapa saat, beberapa anggota staf wanita klub malam membawakan wine, dan dalam perjalanan ke sana, mereka mengangkatnya ke atas kepala agar semua orang bisa melihatnya. Adegan ini niscaya akan menjadi fokus penonton. Sekarang Xiaolong baru saat itulah saya mengerti apa artinya menjadi pria paling tampan di ruangan itu. Saat ini, harga dirinya mulai menguasai, dan dia berdiri secara proaktif agar para tamu dapat melihatnya. Han San Qian tidak tertarik dengan masalah penyelamatan muka seperti ini, jadi dia membiarkan Xiaolong pergi. Dan alasan mengapa dia membawa Xiaolong ke sini malam ini adalah untuk membiarkan dia memainkan peran yang sulit. Dia sangat terkenal sekarang, dan dia sangat terkenal. Ini juga merupakan hal yang baik untuk Han San Qian. Setelah anggur tiba, gadis-gadis itu menjadi lebih antusias, memeluk diri mereka sendiri, berinisiatif menuangkan anggur, dan menyajikan Xiaolong dan yang lainnya dengan senyuman di wajah mereka. Seorang gadis ingin mengambil inisiatif untuk mendekati Han San Qian, tetapi Han San Qian menghentikannya dengan melihat. Aku memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran hingga pukul 12. Saat ini, suasana di bar sudah mendekati klimaksnya, dan kursi-kursi sudah penuh, yang menunjukkan betapa populernya tempat ini. Pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba membuka matanya, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Kini, orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Mo Yang, yang muda dan energi, tidak bisa lepas dari batasan kecantikan. Setelah Mo Yang memasuki venue, dia langsung menuju ke kotak. Ini mirip dengan apa yang dibayangkan Han San Qian. Dengan status Mo Yang, tidak mungkin dia bermain di lobi, dan identitasnya juga akan menambah jumlah tertentu. Tekanan pada tamu lain. Namun, Han San Qian sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, sehingga Mo Yang bisa mengambil inisiatif untuk muncul. Saat ini, kepala berduri Xiaolong berguna. Saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh Yuncheng yang berani menimbulkan masalah di wilayah Mo Yang, bukan? Namun, Xiaolong yang sudah 70% mabuk seharusnya bisa memperkuat kepengecutannya sekarang. Apakah kamu melihat gadis-gadis di sana? Pergi dan berhubungan dengan mereka, kata Han San Qian kepada Xiaolong. Xiaolong melihat ke arah yang ditunjuk Han San Qian. Stand di sudut itu adalah anak-anak muda dengan identitas tidak biasa yang ditemukan Han San Qian sebelumnya. Bab 1289. Xiaolong, yang sudah cukup mabuk, mendengar apa yang dikatakan Han San Qian dan berjalan tanpa berpikir panjang. Lagi pula, bosnya telah beristirahat sepanjang malam, dan jarang menemukan wanita yang disukainya. Sebagai adik laki-laki, dia tentu saja ingin membantu bos memuaskannya. Permintaan kecil ini. Han San Qian mau tidak mau menyentuh hidungnya, berharap orang ini tidak dipukuli terlalu parah. Setelah Xiaolong berjalan ke pojok-pojok, dia berkata langsung kepada gadis-gadis itu, "Bosku menyukaimu, ikut aku." Beberapa anak muda tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang Xiaolong dengan wajah tidak senang. Si idiot ini berani merebut wanita itu di tangan mereka, dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. "Nak, keluar dari sini, jangan mencari kematian," salah satu pemuda berkata kepada Xiaolong. Xiaolong benar-benar bodoh, dan sekarang dia mendapat dukungan Han San Qian, dia bahkan lebih melanggar hukum, bagaimana dia bisa rela dimarahi? "Sabi, apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mencari kematian, atau kamu mencari kematian? Tahukah kamu siapa aku?" kata Xiaolong dingin. Pemuda itu tersenyum dingin. Dia adalah pengunjung tetap di sini, dan setiap orang yang datang ke sini pasti tahu siapa dia, tapi pria di depannya tampak seperti orang idiot. "Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu tidak tahu detailku, tapi kamu berani menyerang sudutku," kata pemuda itu. "Siapa kamu?" "Bosku menginginkan wanita-wanita ini. Jika kamu keberatan, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini malam ini," ancam Xiaolong. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka semua tertawa. Ini adalah tempat Mo Yang.
Bahkan mereka tidak berani menimbulkan masalah di sini. Jika si idiot ini mengatakan hal seperti ini, bukankah dia takut dihancurkan oleh Mo Yang? Nah, ketika kamu mengatakan ini, pernahkah kamu memikirkan wilayah siapa ini? Pria itu berdiri dan mengatur pakaiannya dengan cara yang cerdas. Tidak peduli dalam hal temperamen, penampilan atau pakaian, dia ingin buang Xiaolong 10 blok jauhnya. Meskipun Xiaolong sedikit bingung setelah minum, dia masih tahu milik siapa tempat ini. Setelah seseorang mengingatkannya, Xiaolong merasa ada yang tidak beres. Ini adalah wilayah Mo Yang, jika ada masalah di sini, jika Mo Yang mengetahuinya, kemungkinan besar dia akan dikubur hidup-hidup. Bos Mo tidak akan ikut campur dalam masalah sepele seperti itu. Momentum Xiaolong jelas menjadi sedikit lemah. Dia berani macam-macam dengan anak-anak muda ini, tapi Mo Yang benar-benar tidak berani. Beri dia 100 keberanian lagi, dan dia tidak akan melakukannya. Jangan berani melakukan ini. Jika kamu takut, segera berlutut dan minta maaf kepada saudara-saudaraku. Kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas tindakan jahat ini, kata pemuda itu. Beberapa wanita di stan tidak bisa menahan tawa. Mereka berpikir bahwa mereka tidak tahu dari mana datangnya orang-orang idiot itu. Mereka berani memprovokasi para pemuda ini. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga Di Yuncheng. Yang mana itu bukan karena dia memiliki latar belakang yang terhormat, tapi seorang pecundang muda yang berani mencuri wanita dari mereka, itu benar-benar sebuah lelucon. Hal terbaik dalam hidup Xiaolong adalah menyelamatkan mukanya, berlutut dan meminta maaf, dan melakukannya di depan umum, jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya ingin aku, Kakak Long, berlutut untukmu. Siapa kamu? Tanya Xiaolong secara provokatif. Wajah pemuda itu berubah. Dia, generasi kedua yang kaya, juga ingin menyelamatkan mukanya. Diremehkan oleh pecundang seperti ini, jika dia tidak mengambil tindakan dan masalah ini menyebar, bagaimana dia akan melihat orang lain di masa depan? Sabi, kamu yang meminta ini. Setelah mengatakan itu, pemuda itu langsung memukul kepala Xiaolong dengan botol bir. Botol birnya pecah, dan Xiaolong memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Pemuda itu masih marah dan menendang Xiaolong lagi. Perkelahian di klub malam adalah kejadian biasa, dan tamu lain sudah terbiasa dan memperlakukannya sebagai ekstravaganza sementara. Orang yang sering datang ke sini juga mengetahui identitas anak-anak muda ini, jadi menurut mereka, Xiaolong pantas menerima kematiannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Di kejauhan, Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat pemandangan ini. Dia hanya berpikir bahwa Xiaolong tidak boleh dipukuli terlalu parah. Ketika botol birnya jatuh, pikirannya meledak. Kuncinya adalah Xiaolong bahkan tidak bisa tidak bersembunyi sejenak. Bukan karena Xiaolong tidak ingin bersembunyi, tapi dia begitu mati rasa karena alkohol sehingga dia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Bos, Kakak Long dipukuli, apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang lainnya berdiri ketika melihat mantan bos mereka dipukuli. Han Sanqian melambaikan tangannya kepada mereka dan berkata, duduklah di sini sementara saya pergi. Mendengar perkataan Han Sanqian, mereka merasa lega. Bagaimanapun, mereka secara pribadi telah mempelajari keterampilan Han Sanqian. Jika Han Sanqian melangkah maju, mereka pasti bisa menyelamatkan Xiaolong. Tapi wajah gadis-gadis itu jelas tidak benar. Mereka juga pengunjung tetap di sini, jadi mereka tentu tahu identitas anak-anak muda itu. Jika sekelompok orang ini memprovokasi orang-orang itu, mereka sendiri mungkin juga terpengaruh oleh Yuci. Han Sanqian berjalan ke arah Xiaolong dan bertanya, bagaimana? Kamu tidak bisa mati. Xiaolong menyentuh darah panas yang mengalir dari dahinya. Meski memar, itu bukan masalah besar dan berkata, bos, saya baik-baik saja. Bos, apakah kamu bosnya? Hahaha. Bocah kecil seperti itu sebenarnya adalah bosnya. Kamu akan membuatku tertawa sampai mati. Beberapa anak muda tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang disebut Xiaolong sebagai Han Sanqian.
Beberapa wanita di stan juga memandang Han Sanqian dengan mata menghina, lalu menutup mulut mereka dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu senang kamu memukul laki-laki saya? Han Sanqian berkata dengan ringan. Adik kecil, bangsamu tidak punya mata. Jika kamu bersikeras main-main denganku, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata pemuda itu tanpa daya. Siapa kamu? Tidak bisakah kamu main-main denganku? Han Sanqian berkata dengan dingin. Ekspresi pemuda itu langsung berubah dingin. Dia tidak tega diejek oleh anak kecil seperti ini. Adik, dengarkan nasihatku dan keluar dari sini, kalau tidak kamu tidak akan hidup sampai dewasa, kata pemuda itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku, kamu pecundang? Han Sanqian memprovokasi. Pemuda itu sangat marah. Dia adalah tuan muda dalam keluarga, tetapi dia disebut sia-sia oleh seorang anak kecil. Hal kecil, kamu memintanya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebotol bir lagi. Han Sanqian bukanlah seekor naga kecil yang akan membiarkan botol bir mengenai kepalanya. Saat lawan mengambil botol bir, Han Sanqian menendangnya keluar secepat kilat, membuatnya terbang ke sudut. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada orang yang menyaksikan kegembiraan itu yang bereaksi. Menurut mereka, Han Sanqian seharusnya bernasib sama dengan Xiao Longhui, tapi sekarang, anak kecil seperti itu malah mengusir orang dewasa. Sial, si kecil ini punya kekuatan yang begitu besar. Apakah aku membacanya dengan benar? Dia benar-benar mengusir Tuan Chen. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Kekuatan ada gunanya. Siapa Chen Fei? Jika Anda menyinggung perasaannya, apakah akan ada hasil yang baik? Bab 1290. Menurut semua orang, Han Sanqian pasti tidak akan berakhir dengan baik jika dia mengalahkan Chen Fei, tetapi Han Sanqian tidak berniat melepaskan Chen Fei. Xiaolong terkena botol bir, dan semuanya menjadi viral. Tentu saja, Han Sanqian ingin membuat masalah ini lebih berharga. Jika Mo yang tidak tertarik untuk maju, botol bir Xiaolong tidak akan sepadan. Jadi Han Sanqian berjalan menuju Chen Fei lagi. Apa yang ingin dia lakukan? Bukankah cukup dengan menendang Chen Fei? Orang ini ingin mati. Jika dia tidak memberikan wajah Chen Fei, bagaimana dia masih bisa nongkrong di Yuncheng? Anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Chen Fei adalah yang paling kuat di antara tuan muda. Ketika yang lain melihat Han Sanqian maju, mereka segera berhenti di depan Han Sanqian. Mereka tidak bisa membiarkan Chen Fei terus terluka, dan sebagai teman, mereka tidak bisa begitu saja melihat Chen Fei dipukuli. Dia hanyalah anak nakal dan tidak bisa dikalahkan sendirian. Mungkinkah beberapa dari mereka tidak bisa mengalahkannya jika mereka bergabung? Anak kecil, tahukah kamu masalah apa yang kamu hadapi? Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, jika kamu menyinggung keluarga Chen di Yuncheng, kamu akan mati. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda dan membiarkan Chen Fei melampiaskannya. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi juga keluarga Anda akan hancur. Beberapa orang mengancam Han Sanqian. Namun, kata-kata ini sama sekali bukan ancaman bagi Han Sanqian. Mereka hanyalah beberapa keluarga bangsawan di Yuncheng, jadi bagaimana dia bisa menganggapnya serius? 3 keluarga besar di Yanjing. Keluarga Nangong, perekonomian swasta terbesar di dunia. Bagaimana Han Sanqian menganggapnya serius? Jika kamu ingin membantunya, silakan melakukannya, kata Han Sanqian dengan tenang. Menghadapi energi sembrono Han Sanqian, beberapa orang tidak mau membujuknya dan mulai berkelahi. Saat ini, manajer lobi klub malam bergegas ke kotak Mo Yang. Ketika hal sebesar itu terjadi, Mo Yang harus diberitahu, lagi pula, anak-anak muda itu memiliki keluarga yang tidak biasa. Bos Mo, sesuatu telah terjadi, kata manajer lobi sambil berlari menuju ruang pribadi, berkeringat deras. Mo Yang bahkan tidak mengangkat alisnya, dia masih muda dan kuat sekarang,
dan seluruh Yuncheng adalah miliknya, tidak ada yang bisa mengacaukannya. Langit akan runtuh. Mo yang berkata dengan tenang. Ada perkelahian di luar, kata manajer lobi. Mo yang mengangkat kepalanya dengan jijik dan berkata, kamu tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu, jadi apa yang aku butuhkan darimu? Bos Mo, di satu sisi adalah Chen Fei, tuan muda tertua dari keluarga Chen, dan seorang anak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Manajer lobi berkata, jika tamu biasa membuat masalah, mereka bisa bertanya kepada petugas keamanan dan melempar. Mereka keluar, tapi identitas Chen Fei tidak sederhana, dia hanya manajer lobi, jadi bagaimana dia bisa berani membuat keputusan independen? Apakah Chen Fei sudah sampai pada titik menindas anak-anak sekarang? Tampaknya cepat atau lambat keluarga Chen akan tamat, kata Mo yang dengan nada menghina. Dia mengenal keluarga Chen dengan sangat baik dan telah menanganinya beberapa kali. Adapun Chen Fei, dia juga pernah mendengar bahwa tuan muda yang tidak terpelajar kecanduan minuman keras dan seks. Jika keluarga Chen diserahkan kepadanya di masa depan, saya khawatir keluarga Chen akan bangkrut dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bos Mo, bukan dia yang menindas anak-anak, tapi dia yang dipukuli. Manajer lobi menjelaskan bahwa jika Chen Fei mendapat keuntungan, dia tidak akan memberi tahu Mo yang sama sekali. Lagi pula, di matanya, Han Sanqian hanyalah anak biasa, itu saja, saya tidak memiliki latar belakang atau kekuatan apapun, saya hanya bisa memikirkan cara apapun untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, Chen Fei lah yang dikalahkan. Ketika Mo yang mendengar ini, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Bagaimanapun, Chen Fei sudah dewasa, dan dia ditemani oleh beberapa saudara laki-laki. Bagaimana dia bisa dipukuli oleh seorang anak kecil? Apakah kamu bingung? Bagaimana seorang anak bisa memukul Chen Fei? Kata Mo Yang. Bos Mo, ini benar. Jika Anda tidak percaya, keluarlah dan lihatlah, kata manajer lobi. Mo Yang memandangi beberapa anak buahnya. Jika Chen Fei memukul seseorang, dia tidak akan tertarik sama sekali. Tetapi ketika Chen Fei dipukuli, dia sangat ingin melihatnya, dan orang lain itu masih anak-anak, yang membuatnya bahkan lebih penasaran. Ayo keluar dan melihat. Setelah mengatakan itu, Mo yang berdiri. Beberapa pria yang mengikutinya dengan cepat keluar dari kotak. Ketika mereka sampai di aula, musik telah berhenti. Hampir semua mata tertuju pada Han Sanqian, dan ekspresi wajah semua orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang kuat. Baru saja, operasi mempesona Han Sanqian Tong menjatuhkan beberapa orang ke tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa orang dewasa akan dikalahkan oleh satu orang. Dia berada di bawah kendali seorang anak kecil, dan dia masih diselesaikan dengan begitu bahagia. Saat ini, Han Sanqian sedang menginjak Chen Fei, adegan ini membuat kulit kepala orang mati rasa. Bagaimanapun, Chen Fei adalah putra tertua dari keluarga Chen. Setelah dipermalukan seperti ini, dia tidak tahu metode apa yang akan dia gunakan untuk membalas setelahnya. Bos Mo ada di sini. Aku tidak menyangka Bos Mo akan muncul sendiri. Anak ini berani membuat masalah di wilayah Bos Mo. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Pertama kali Mo yang melihat Han Sanqian, dia mengerutkan kening. Orang kecil ini memang terlihat muda, tetapi Chen Fei dan teman-temannya semuanya jatuh ke tanah saat ini. Hal ini membuat Mo yang sedikit sulit dipercaya, apakah anak kecil ini benar-benar melakukannya sendirian. Dan dia juga menginjak kaki Chen Fei, jadi dia benar-benar tidak peduli dengan konsekuensi jika masalah ini menjadi serius. Melihat Mo Yang, Han Sanqian tersenyum tipis. Alasan kenapa dia harus bertemu Mo Yang dengan cara yang merepotkan adalah karena Han Sanqian tahu bahwa status Mo Yang saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemui sembarang orang. Jika dia menemui Mo Yang secara langsung, dia mungkin akan dikalahkan oleh Mo Yang. Bawahan akan mengusirnya, dan dia akan diperlakukan sebagai lelucon. Apakah kamu tahu siapa yang kamu injak?
Mo yang menghampiri Han Sanqian dan bertanya. Melihat pakaiannya, dia seharusnya menjadi tuan muda tertua dari keluarga tertentu. Han Sanqian meliriknya dan berkata dengan tenang. Mo yang semakin bingung. Karena anak ini tahu bahwa identitas Chen Fei tidak sederhana, tetapi dia masih berani menimbulkan masalah. Mungkinkah latar belakangnya lebih kuat daripada Chen Fei? Tapi Mo yang telah berada di Yuncheng selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat Han Sanqian, apalagi mendengar orang nomor satu dengan keterampilan yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Sekarang kamu mengetahuinya, kamu masih berani memukulnya. Kamu sangat berani, kata Mo Yang. Jika saya tidak membuat masalah di sini, bagaimana saya bisa melihat Anda? Anda adalah bos Yuncheng. Tidak mudah melihat Anda, kata Han Sanqian. Apakah kamu melakukan ini untuk menemuiku? Mo yang hampir mengerutkan kening, karena dia tidak menyangka bahwa yang dilakukan anak kecil di depannya hanyalah untuk melihatnya.